Utara. Profesi saya cukup banyak, tapi lebih banyak di bidang pendidikan. Ya, khususnya saya menjadi dosen dan penulis buku. Jangan takut untuk menyampaikan gagasan ide Anda, khususnya yang senang menulis buku. Karena karya kita itu akan membawa kenangan buat kita. Jadi orang akan meninggalkan sejarah lewat tulisan-tulisannya. Yuk konsultasi bersama saya, Indiwan Seto, di Top Karir Klinik, hanya di Top Karir. Ya, jadi itu contohnya ya. Teman-teman ada yang udah jadi belum? Bu Fidelia sudah jadi? Belum di. Lagi menyusun branding, Pak. Tapi sudah jadi yang ya? lebih mudah dulu, Pak. Ya. Gimana? Kesulitan? Ada kesulitan nggak? Menimbulkan idenya, Pak. Tapi setelah dilihat-lihat muncul satu-satu, Pak. Muncul satu-satu. Ya. Ini karena apa? Karena seringkali kita itu ada di belakang layar, Bu Fidelia. Nggak pernah. Jadi ketika ditanya apa sih kelebihan kita kadang-kadang suka lupa bahwa kita tuh punya banyak kelebihan. Ya. Ya, Pak. Mungkin karena sebelumnya saya lebih lama di humasnya, tapi saya lebih sering menyusun laporan, makanya betul. yang ini, Pak. Ketika ditanya, aduh, ini apa sih yang menjadi kelebihan Ibu Fidelia? Bingung ya? Ya, agak bingung, nggak apa-apa. Oke, sekarang Maya Agustina. Ibu Maya Agustina. Wah, ada namanya. Tapi nggak ada orangnya. Oh, ada. Oke, di open mic dulu, Bu. Siap, Bapak. Gimana pengalamannya? Sudah bikin, sudah jadi videonya? Sudah, Pak, lagi proses edit. Terus apa yang Anda ada kesulitan atau apa? Ada komentar gitu? Waktu sih, Pak. 1 jam masa nggak bisa 1 jam? Ya? Karena sambilan, Pak, sambilan. Oh, sambil ngerjain tugas. Iya, Bapak. Aduh. Karena kita juga lagi ada penerimaan CPNS, Pak. Oh iya. Memang sih ya kalau pelatihan sambil di kantor ya begini resikonya. Ya nggak apa-apa. Oke Siap, ya. Bapak. Ya, mungkin Pak Kristo Rico. Silakan Pak Kristo. Sudah jadi, Pak? Belum, Kristo? Pak. Belum, Pak. Sudah dalam proses apa nih? Sudah proses apa? Baru selesai yang TikTok, Pak. Gimana? Ada kesulitan nggak? Ini aja sih, Pak. Banyak noise-nya, Pak, di sini, Pak. Oh, emang di kantor? Di rumah, Pak. Hanya karena kamarnya langsung depan jalan kan, Pak. Jadi harus take berkali-kali karena banyak suara bisingnya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Memang, tapi sudah proses ya? Okay. Iya, Pak. Bu Febrina Rosita. Gimana, Bu? Ya, Pak, belum selesai, Pak. Apa komentarnya, Ibu? Kesulitannya apa? Kesulitannya waktu sih, Pak. Terus untuk ngambil videonya agak kesusahan juga karena kan di rumah nggak ada ruangan yang kedap suara gitu, Pak. Jadi suara dari luar masuk gitu ke videonya. Harusnya Anda lebih kencang suaranya. Sebenarnya agak sedikit teriak ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian Ibu Pravitea Adiatma. Halo, Bu Adiatma. Halo, Pravitea. Ini kemana nih orangnya nih? Halo, Bu Pravitea Adiatma. Nggak ada orangnya ya. Ade Irma Stevi dari imigrasi. Silakan, Bu Ade Irma. Waduh, ngilang juga nih. Lagi bikin video, Pak. Lagi bikin video ya. Aduh, mungkin saking sibuknya ya.
Oke, yang ada di sini mungkin videonya dibuka deh biar tahu saya apakah ada apa enggak orangnya. Ya. Ini saya coba upload, Pak. Masuk nggak ya? Oh, udah. Di mana di hashtag-nya apa? Ini saya sebentar, Pak. @Komarudin_Warawiri. Oke, sebentar. Maksudnya di hashtag media kehumasan 2021. X Komarudin Warawiri. Di TikTok-nya, Pak. Oh, enggak. Di Instagram-nya bisa kelihatan nggak? Sudah di Instagram belum? Belum ada ya? Ya, di Instagram, Pak. Di hashtag-nya. Ya. Dikirimnya ke mana, Pak? Di profil aja atau? Di hashtag, Pak. Oh, deh. Media Kehumasan 2021. Ya. Oke, ini kalau dilihat di sini Media Kehumasan 2021, ya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Nanti sebenarnya kalau baca di LMS batas waktunya jam 23, Bu. Santai aja. Ya. Yang terbaik nanti dibuat yang terbaik ya. Nah, kalau bisa seperti ini, Bu. Saya senang kalau ada tulisan juga nih, kayak gini. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat nih? Jadi ada tulisan, saya bangga menjadi humas, gitu. Ya. Dari bagian protokol dan komunikasi pimpinan Setda Kabupaten Bekasi. Jadi ada namanya. Tugas utama seorang Pranata Humas, yakni menyebarkan informasi kepada masyarakat. Dengan karakteristik yang diharapkan, yakni harus sigap, jago nulis, berani tampil, dan peka terhadap isu publik. Oh iya, menjadi seorang humas pemerintah itu harus memiliki rasa keingintahuan yang tinggi loh, karena kita harus menyebarkan informasi kepada masyarakat secara lengkap dan benar. Nah, pekerjaan seorang humas pemerintah itu ya memang gampang-gampang susah sih, tapi selama kita mau terus belajar dan mau terus berusaha, pasti kita bisa melakukannya. Yang pasti, saya bangga menjadi humas pemerintah. Nah, dari Bu Feriani ini, ternyata dia memanfaatkan rumahnya, Bu. Jadi suasana taman di rumahnya dia bisa pakai. Jadi sebenarnya yang penting kreatif, ya. Oke, nggak apa-apa sambil ini ya. Kalau yang ini nggak apa-apa sambil diedit atau apa. Sekarang kita. Pak, izin bertanya, Pak. Tadi kan tugasnya ada 2. Yang satu kan buat video seperti tadi, Pak. Diupload ke itu kan, Pak, ke Instagram. Nah, terus yang kedua yang personal branding. Personal branding dibuat di Canva, di Instagram juga? Iya, betul. Di Instagram Bapak Ibu. Nanti dimasukinnya linknya di LMS ya. Ibu kan bikin tuh, nanti masukin ke Instagram. Nah, linknya kasih di LMS. Dimasukin ke folder. Tag-nya aja kan, Pak? Linknya, Bu. Oh, linknya. Ya. Hashtag juga nggak apa-apa, boleh. Hashtag juga bisa. Ya. Oke, ya kita lanjutkan ya. Sambil berproses, nggak apa-apa ya. Oke. Kita balik lagi ke. Ya, tadi sampai ke mana ya? Oke. Nah. Oke. Apakah sudah terlihat? Belum ya? Belum. Apa sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, tugas videonya ngeditnya diabaikan dulu. Karena waktunya masih panjang. Ya. Oke, kita dengerin yang ini untuk kampanye ini untuk tugas kelompok pertama. Ya. Saya jelasin dulu tentang kampanye PR. Setelah itu nanti mungkin sampai kira-kira jam 11 ya, sebelum istirahat diskusi dulu di breakout room. Nanti setelah makan siang baru di presentasiin ya.
Oke. Sekarang bahannya dulu. Bahannya sudah dikasih semua sih di ini ya. Kalau Bapak Ibu sambil lihat juga nggak apa-apa. Oke. Kita melakukan nanti adalah kampanye PR. Produk akhir dari manajemen media ini adalah Anda membuat sebuah kampanye PR. Nah, kampanye PR itu apa sih? Nah, jadi sebenarnya ini sebuah proses panjang ya, dari mulai riset, mulai dari diskusi, menemukan fakta sampai akhirnya aksinya kita membuat sebuah perencanaan kampanye PR. Nah, jadi pertanyaan ini sederhana. Mengapa perlu kampanye di sosial media, Pak Komarudin? Tadi saya udah jelasin sedikit sebenarnya. Apa, Pak Komarudin? Kira-kira kenapa sih kita perlu? Ya. Kenapa, Pak? Iya, Bapak, mohon maaf diulang, Pak. Mohon maaf, Pak, pertanyaannya diulang, Pak. Mengapa kita perlu kampanyenya di sosial media? Kalau kampanye PR sekarang ini di sosial media, kenapa kira-kira? Karena masyarakat sekarang udah lebih banyak mayoritas menggunakan multimedia, Pak. Jadi kalau surat kabar konvensional atau kampanye di poster itu kurang diminati sekarang, Pak. Nah, karena memang sasaran kita, Pak. Jadi target kita, segmentasi kita, sasaran kita siapa? Kalau kita kampanyenya buat orang-orang tua, tentu beda dengan buat anak-anak remaja. Jadi kita lihat dulu dari segmentasinya. Ya. Kenapa sosial media? Karena sosial media ini sangat ngetren sekarang. Sangat disukai oleh banyak orang. Nggak cuma anak muda, orang tua juga. Oke, nah sebenarnya objektifnya apa sih? Kita kan melakukan kegiatan ini, PR ini, objektifnya adalah yang pertama adalah good image. Jadi supaya perusahaan kita atau organisasi kita punya gambaran yang baik. Jadi kalau Bapak tadi bikin video, itu good image-nya buat perusahaan Bapak atau lembaga Bapak. Kemenkumham ini ternyata orangnya kreatif-kreatif ya. Bikin videonya keren-keren. Bu Febriana mantep banget, bangga banget jadi humas tuh. Ah, itu apa? Good image kan? Ya nggak Bu Febriana? Oh berarti kerjaannya humas itu bukan kerjaan yang sepele. Kerjaan humas itu bukan kerjaan yang buangan. Ya kan dulu kan ada anggapan humas tuh buangan kayak gitu. Wah humas itu ternyata asik loh. Wah punyanya Bu Rizky videonya keren banget sampai dilihat 1000 orang. Wah keren banget tuh. Videonya luar biasa nih. Apa sih? Kan orang penasaran. Oh dia ternyata PNS di Kemenkumham. Wah ternyata Kemenkumham orangnya kreatif-kreatif. Nah, itu good image. Juga kadang-kadang juga goodwill. Keinginan baik. Ya. Jadi dengan Bapak Ibu melakukan video tadi, personal branding, sebenarnya ada apa Bu? Kira-kira apa Bu Febriana yang penting dari sisi Ibu sendiri? Apa kira-kira? Menambah apa? Menambah apa Bu? Ya, gimana Pak? Maaf, tadi agak putus-putus. Gimana? Suara saya terputus-putus? Iya Pak, jaringan saya sepertinya kurang unstable, nggak stabil. Gimana Pak? Jadi buat Ibu sendiri, Bu Ibu Febriana, bikin video ini buat apa sih? Meningkatkan apa sih sebenarnya? Untuk video itu bisa dua ya Pak ya. Bisa kita branding diri kita sendiri sebagai ASN, sekaligus kita juga nge-branding instansi kita dengan kita bikin video tentang kegiatan kita sehari-hari di instansi seperti apa, begitu ya. Pak. Jadi itu sebenarnya good image dan goodwill, ya. Kemudian juga kalau videonya nyampe ke orang, nanti Bapak Ibu kan bikin kampanye ya. Kalau sampai kampanye, nanti ada mutual understanding. Sama-sama ngerti nih. Kadang-kadang kita antara yang ada dengan yang realitas dengan yang ini, misalnya contohnya gini. Nih, kebanyakan dari Kemenkumham nih. HAM nih ya. Pada ngikutin nggak sih kasus pedagang cabai yang dipukul preman? Ngikutin nggak? Ya. Di daerah mana tuh? Di daerah
Medan. Ngikutin nggak? Yang pedagang sayur dipukul preman. Pernah lihat Pak beritanya, dan dia akhirnya jadi tersangka Pak ya. Pedagangnya yang jadi tersangka ya Pak? Itu kalau buat Kemenkumham atau HAM-nya ya, menarik loh buat kajian. Kok bisa ya? Dua-duanya mengadu soalnya. Polisi itu menerima aduan semua. Yang satu merasa disakiti karena dijambak dan sama ibu-ibunya itu dicakar katanya. Karena dengan alasan itu dia melakukan diperlakukan tidak menyenangkan, kekerasan gitu ya. Sementara ibunya ditendang. Jadi dua-duanya mengadu. Nah itu menarik loh kalau dari sisi HAM. Iya nggak? Kalau bikin kampanye tentang sebenarnya HAM tuh gimana sih? Nah itu kan bisa membuat mutual understanding di tengah masyarakat. Sebenarnya kalau menurut Pak Kristo nih, Pak Kristo kan orang Kemenkumham ya, haknya si preman itu boleh nggak dia mengadu juga? Ayo, ini sekarang kita bicara HAM nih. Silakan Pak Kristo. Semuanya sama kedudukannya di hadapan hukum Pak, jadi ya, boleh mengadu Pak. Boleh mengadu kan, cuman kan larinya ke politik. Ya, larinya Pak. Ke politik, larinya ke apa iya sih masa preman kok udah preman nendang masih dilindungi sama polisi gitu loh, seolah-olah begitu. Tapi itu kan menarik, pembelajaran bagus tuh buat HAM. Iya nggak? Kalau orang-orang Kemenkumham nih, wah ini kajian yang menarik. Bisa nggak dibikin kampanye produk kampanyenya bahwa semua orang tuh sama di hadapan hukum? Ya boleh aja sih preman yang ngadu juga. Kan tinggal pembuktian nanti kan di pengadilan, ya nggak? Ya nggak Pak? Iya Pak. Tapi kalau sudah masuk ke sosial media, beda lagi. Seolah-olah polisinya, wah ini jangan-jangan polisinya takut sama preman, gitu kan? Ya nggak? Atau, waduh, jangan-jangan polisinya udah disuap nih. Dan macam-macam tuh. Tuh, makanya dalam kasus kecil aja bisa jadi berdebat di Facebook tuh. Gara-gara preman dibelain polisi, katanya preman dibelain polisi. Wah, itu kalau udah di Facebook, bikin status yang ngebelain preman, coba deh Bapak, coba deh. Bikin Pak Sophie Ahyar, bikin, wah, preman juga manusia perlu dilindungi dong haknya misalnya. Langsung protes, banyak yang protes pasti kan? Ya nggak? Karena sosial media itu seperti itu. Pasti menimbulkan pro kontra. Apalagi di era menjelang kampanye 2024 misalnya. Atau yang kemarin tuh ya. Ada kadrun, ada kampret, ada cebong. Wah, sibuk gitu, pusing saya kalau baca di Facebook dan apalagi Twitter. Saya makanya nggak mau buka Twitter, males. Isinya tuh nggak ada yang bener lah hidup, nggak ada yang bener lah. Pak Jokowi itu nggak ada yang bener, semuanya nggak ada yang bener. Jadi terus kalau yang nggak ada yang bener, terus siapa yang bener? Semuanya salah. Yang lagi ngetren sekarang nih, banyak banget di sosial media. Tahlilan dilarang, wah keren kan? Itu menarik itu jadi perdebatan yang luar biasa. Karena zaman dulu nggak ada, di zaman Nabi nggak ada tahlilan. Ya Nabi masa zaman Nabi memang belum ada. Emang itu kan tahlilan setelah Nabi kan. Tapi rame. Itu jadi perdebatan pro dan kontra. Makanya sosial media itu tadi kalau kita bikinnya bagus terjadi mutual understanding. Tapi kalau bikinnya kontroversi bukannya mutual understanding, malah jadi rame. Contohnya gimana? Contoh yang paling gampang deh, Pak Sophie Ahyar yang bikin kampanye yang apa atau informasi malah jadi kayak blunder gitu. Apa contohnya Pak? Contohnya apa? Apa Pak Ahyar? Vaksin Pak yang dari dokter, dari Menteri Kesehatan yang ucapannya bilang bahwa vaksin Nusantara lebih ampuh dan lain-lain dengan tujuan untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin ini hebat, tapi malah menghantam balik bahwa ini kok asal sembarang ngomong gitu Pak. Izin mungkin gitu bisa. Ya itu makanya benar-benar di dalam dunia informasi yang sekarang ini, di mana kebebasan informasi sangat dilindungi undang-undang,
ya kita kesulitannya untuk menemukan mana yang benar-benar benar, ya nggak Pak? Mana yang benar-benar benar, ya. Jadi itu kesulitannya. Dan kalau sudah bisa ada mutual understanding, ada mutual confidence, ya. Jadi kalau Ibu Fidelis nih udah bikin kampanye video inilah video personal branding, rasa percaya dirinya tambah dong mestinya Bu Fidelis ya. Apalagi kalau yang nonton 1000 orang Bu, yang lihat. Keren betul nih Fidelis nih, gitu kan. Tolong nanti siap-siap Pak, nanti pasti ada yang ngebully Bapak Ibu. Ngapain sih gitu. Nanti jawab aja tugas negara gitu aja. Aman Bu. Ya, jadi itu biasa. Kadang-kadang orang itu jarang berpositif gitu ya. Maunya negatif aja. Jangan dipikirin Bu, orang yang negatif gitu ya. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat lagi, ini sebenarnya prosesnya panjang ya. Dari mulai analisis, terus analisisnya apa sih? Nanti di kelompok ditulis analisisnya apa sih kita nih? Terus kira-kira pesannya gimana ya? Strateginya gimana? Taktiknya, waktunya, sumber daya, evaluasinya gimana? Di analisis itu ada tujuan. Tujuannya ngapain sih? Nah ini setelah hasilnya baru analisis lagi. Jadi ini sebenarnya kegiatan yang terus-menerus ya dalam kampanye ini ya. Jadi pertama analisis situasi dulu. Apa yang sedang terjadi saat ini, kemudian strategi apa yang harus kita lakukan, terus implementasi atau action. Bagaimana dan kapan kita akan melakukan, dan evaluasi. Lalu gimana nih setelah melakukan, ada evaluasi terus-menerus. Ini ya. Nah, jadi sebenarnya bahasa keren yang soal tadi itu sebenarnya media sosial marketing. Ya. Jadi apalagi kalau menggunakan media sosial itu adalah kita bisa mempromosikan konten, produk atau layanan, ya bisa dipakai lebih cepat gitu ya, lebih efektif kalau menggunakan sosial media. Nah, jadi kalau gitu kita harus tahu mau diarahkan kemana, terus apa yang ingin didapatkan. Ini yang disebut indikator keberhasilan. Indikator keberhasilannya apa? Kalau di sosial media bukan uang, tapi banyak yang melihat. Berapa kali, berapa jam. Kalau di YouTube tuh berapa yang lihat berapa jam. Itu akan kelihatan sekali. Nah, terus ada perencanaan. Nah, nanti silakan kalau lagi nanti kita diskusi kelompok, kira-kira apa yang perlu disiapkan. Ya. Terus kemudian dianalisis masalah. Kenapa kok perlu kampanye ini? Ya. Kenapa perlu bikin, misalnya gini, kelompok 1 misalnya dia mau bikin kampanye tentang jangan kawin muda misalnya. Jangan nikah dini, jangan nikah terlalu dini misalnya. Nah, mungkin kenapa? Karena mungkin data-data menunjukkan sekarang banyak banget terjadi kegagalan dalam rumah tangga gara-gara jumlah perceraian tinggi, gara-gara memang usia perkawinannya sangat muda. Nah, ini kondisinya gimana, situasinya gimana. Setelah itu, pesannya apa kira-kira? Pesannya mungkin kita akan bilang, wah, jangan anak, gini ya, ada pesan yang menarik. Anak, jangan bikin anak. Nah, tuh. Jadi kalau masih anak, jangan bikin anak. Artinya, ya harus dewasa dong. Orang dewasa lah yang bisa bikin anak, jangan anak-anak bikin anak. Nah, itu akan bahaya. Nah, terus kemudian ada strateginya apa? Strategi itu pendekatan secara keseluruhan. Misalnya, oh ini saya mau kampanye nih, tapi kampanyenya kayaknya lebih efektif menggunakan sosial media. Enggak kampanye di jalan dengan billboard atau di media cetak, di koran. Karena dengan pertimbangan apa? Ya. Terus di situ taktiknya apa? Oh, saya menggunakan Instagram. Tadi kalau strategi kan lebih luas ya. Kalau taktiknya, saya pakai Instagram, pakai YouTube, pakai Facebook untuk penyampaiannya. Ya. Terus gini. Nah, terus ada sosial media funnel. Itu artinya apa sih yang terjadi pada saat kita melakukan kampanye sosial media?
Yang pertama, kalau kita melakukan kampanye, berarti menimbulkan awareness. Wah, ini ada sesuatu nih. Kita membuat semacam di warning gitu ya, awareness. Terus kemudian bikin tertarik, orang tertarik, oh pengen lihat nih. Misalnya tadi ya, wah hati-hati sudah banyak banget terjadi anak-anak yang kehidupannya hancur gara-gara kawin muda misalnya. Ya. Terus kemudian interestnya, oh kalau gitu perlu dilindungi mereka nih. Gimana caranya bikin kampanye? Kampanyenya dibikin, akhirnya orang-orang yang lihat kesimpulan, oh jangan dong, memutuskan ini jangan dilakukan. Actionnya ya akan berkurang lah terjadinya pernikahan dini. Nah, ini semuanya sebenarnya disebut marketing komunikasi mix ya. Jadi macam-macam ya. Salah satunya personal selling, tadi personal branding itu masuk juga. Nah, ini ya. Nah, ini sebenarnya proses yang sangat ketika kumpul didiskusikan gini. Jadi pertama, kira-kira ada riset dulu. Terus kemudian bersama-sama merancang. Terus kira-kira dikembangkan idenya. Ada ide apa, terus diuji, bisa diuji. Nanti kita ada diskusi, tanya jawab gitu. Setelah presentasi kita uji, terus baru dipantau juga apakah ini efektif kalau sudah dilaksanakan di lapangan. Gitu ya. Nah, ini contoh nih. Oke, ya. Ini contoh kreativitas iklan ya. Oke. Garis suara, kemana nih garis suara? Mbak, garis suara kemana tuh? Ada mejanya tapi orangnya nggak ada. Pak Noval. Pak Noval. Ya, Pak. Ya, komentar Anda apa nih? Ini ada poster bagus ini. Ya, memang ini salah satu trik clickbait, Pak, sama seperti membuat thumbnail YouTube. Ketika beli rumah dapat istri, maka yang jomblo-jomblo akan membeli rumah. Membuat ketertarikan lebih ke orang-orang. Menurut saya sih seperti itu, Pak. Ya, jadi ini memenuhi keinginan kepala sebagian besar laki-laki di Indonesia. Laki-laki Indonesia itu kan senangnya istrinya banyak, gitu kan? Walaupun nggak semua sih. Tapi coba lihat kreatif. Apakah istri yang ditampilkan? Bukan, Pak. Pak Teddy, istri itu apa di sini? Dalam hal ini, istri di sini. Itu kayak semacam include apa ya? Jadi kalau beli istri atau rumah gitu, jadi kayak semacam pasti bundling. Kalau menurut saya. Agak ada istrinya, Pak. Ini bukan beli rumah dapat perempuan, bukan. Itu singkatan, Pak. Tapi istri itu singkatan dari internet. Oke. Internet, sofa, telepon, refrigerator, iPad. Itu kan kreatif. Jadi orang tuh baru lihat, wih, dapat istri nih. Udah gitu ada 6 istri lagi. Wah, keren banget. Ternyata istri itu singkatan. Karena tadi makainya bahwa orang-orang tuh cenderung yang begini-begini senang. Ya. Pernah nggak lihat ada kampanye bilang gini? Nyesel aku. Jadi di Facebook bilang gini, nyesel aku beli produk ini. Ternyata produk ini tuh benar-benar bisa membuat aku kurus. Jadi pertama bilang nyesel, tapi intinya sebenarnya itu kampanye bahwa produknya bagus. Pernah nggak ngeliat kayak gitu? Kan orang jadi penasaran. Ya. Yang kreatif itu pernah di YouTube ya. YouTube itu nggak ada, kalau diklik itu cuman diem aja. Dia diem aja berapa jam gitu. Yang nonton banyak. Padahal dia cuman diem aja. Dia cuman mau diem aja. Dia nggak ngapa-ngapain. Justru yang nonton banyak. Kenapa? Penasaran ini orang ngapain sih diem aja. Gitu. Jadi itu yang disebut kreativitas dalam berkampanye gitu ya. Nah, ini memanfaatkan momentum kalau ini. Karena Pak Bu Tejo ini dulu dalam lagu apa? Dalam film apa? Ingat nggak? Bu Tejo. Film Tilik. Waduh, nggak pernah lihat ya. Film Tilik, film pendek. Hah?
film pendek, ya. Jadi dia tuh film pendeknya menggambarkan dia mau jenguk istrinya Pak Lurah, ya. Tapi ternyata di situ ada macam-macam, ada persekongkolan, perselingkuhan, macam-macam. Itu menarik tuh film ini, ya. Nah, ini ide yang menarik ya, iklannya dari IBM nih, ya. Menarik banget. Dia menggunakan fungsional. Ini bisa disampaikan pada saat kampanye, ini perlu sesuatu yang menarik yang seperti ini. Tadi ya, kampanyenya keren nih. Masih anak, jangan punya anak. Ini keren banget. Ini stop perkawinan anak. Ini kampanye yang luar biasa dari Kementerian Anak ya, Kementerian Urusan Perempuan gitu ya. Ya. Nah, lihat. Ini juga menunjukkan bahwa orang-orang itu sekarang sudah kesepian, apa istilahnya, hidupnya itu kayak sendiri gitu. Jadi ketika dia pencet lift itu seolah-olah ada yang terhubung, ya. Oke. Terus ini juga ya, kreatif juga ya, iklan yang sangat kreatif. Nanti bisa juga dibuat sekreatif mungkin ya, bikin kampanyenya. Ini juga kampanye iklan yang menarik di ini ya. Nah, kalau ini kira-kira apa ya, Bu Basma ya? Ini kampanye tentang apa ya, Basma? Coba. Iya Pak, ini tentang warna kulit Pak. Jadi nggak boleh nggak boleh memandang warna kulit lah Pak, nggak boleh ada diskriminasi antara kita. Iya. Antara mereka deh. Di iklan ini seolah-olah kalau udah anak bayi negro atau hitam itu kerjaannya udah kelihatan. Oh, kerjanya bakalan yang kerja-kerja kasar. Itu kan udah rasis banget ini, iklannya menunjukkan bahwa ini anti rasis sih. Jadi di atas sebelah kiri itu ada kampanyenya, pakai posternya. Jadi warna kulit kamu seharusnya tidak menunjukkan atau mengharuskan kamu besok bagaimana gitu. Iklan, jadi seolah-olah kalau orang hitam tuh kerjanya ya kayak gitu doang gitu. Ini menarik sih, ide yang menarik. Nah, ini menarik banget, kampanye ini menarik. Sekarang di mana-mana orang maunya WiFi, bahkan di tempat-tempat umum ya. Jadi nggak ada usaha untuk orang tuh bisa jadi kumpul gitu ya, bergaul seperti zaman dulu. Ini menarik banget kampanye bahwa ayo matikan handphone, nggak ada WiFi di sini. Ngobrol lah. Ini kerasa banget kalau kita naik kereta. Naik kereta itu walaupun kita deket-deketan belum tentu kenal. Benar nggak Bu Dewi? Semuanya asik dengan handphonenya. Saya kadang-kadang ini handphone saya kadang-kadang sengaja kalau di kereta itu saya berdiri sengaja. Tapi masih lumayan sih karena rambut saya putih ya. Pasti ada yang nawarin saya duduk, pasti ada. Oh, masih lumayan lah, masih orang Indonesia masih baik-baik ya. Tapi coba kalau kita biasa aja gitu ya. Wah, perempuan juga dicuekin aja. Benar nggak Bu Dewi ya kalau di kereta ya? Mau berdiri kalau perempuan kecuali hamil ya. Kalau hamil sih mungkin bisa dipaksa sama kondektur busnya. Gitu. Tapi ya kan pernah lihat nggak yang hamil ya orang keretanya bilang ini tolong dikasih dong buat yang hamil gitu. Dipaksa itu. Karena di kereta itu ada tempat khusus buat orang-orang hamil dan orang tua. Ya nggak Bu ya? Benar ya? Betul, Pak. Nah, tapi kadang-kadang tetap aja cuek. Orang Indonesia itu cuek aja. Dia tetap aja duduk di situ. Kalau nggak diingetin, nggak mau pergi. Itu menarik. Ini kampanye yang luar biasa. Ya. Atau ini ya, pemanfaatan sosial media untuk macam-macam. Sosial media tuh nggak cuma buat main game. Ternyata buat ibadah juga bisa. Bisa kasih sedekah lewat internet, lewat Gojek. Lewat bikin parcel lewat Gojek juga. Jadi macam-macam. Bisa dimanfaatin walaupun dalam kondisi yang saat ini di situ ya. Nah,
Jadi saya bilangin bahwa ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar, kemudian ada targeting, positioning ya. Oke, targeting itu kira-kira kita menargetkan siapa. Terus posisinya kita mau dilihat kampanyenya ini memang buat apa sih, gitu ya. Jadi segmentasi pasarnya itu macam-macam, ya. Misalnya demografi, variabel umum, umur, jenis kelamin, dan pendapatan penghasilan masyarakat, ya. Bisa juga psikografi. Psikografi itu gaya hidup dia, ya. Jadi macam-macam. Jadi misalnya target sasaran adalah penggemar anime atau manga, maka promosinya akan lebih efektif ke basis besar mereka, yaitu menggunakan sosial media. Nah, janganlah ragu untuk. Oke. Ada pertanyaan untuk bahan yang kedua? Bahan ini? Oke. Nah, sekarang silakan Anda, sekarang jam berapa? Oke, jam 10.30 sampai jam 11.30 ya, kira-kira ya. Kita jam istirahat jam berapa, teman-teman? Jam 12 ya? Halo? Kita istirahat jam berapa? Jam 12? Jam 12, Pak Haji. Oke, saya minta Anda nanti masuk ke grup, ya. Ke grup. Oke. Apakah sudah terlihat? Nah, ini. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Ya. Jadi, masuk ke dalam grup. Kemudian pertama pasti kenalan dulu ya. Kenalan, kemudian kalau udah kenal ya udahlah nggak apa-apa. Terus pilih ketuanya. Pilih ketua kelompok. Ya, ketua kelompok yang jelas ketua kelompok bisa mimpin lah. Terus yang kedua, pilih juru bicara. Nanti juru bicara itu bisa jadi moderator atau dia narasumber, silakan. Kalau melaksanakan presentasi nanti. Oke. Terus yang ketiga, pilih satu yang akan merekam presentasi kalian nanti, presentasi kelompok. Jadi misalnya kelompok 1 dipilih, misalnya kelompok 1 Pak Naufal. Dia dipilih sebagai yang merekam. Nanti Bapak Ibu merekam acara presentasinya, presentasi kelompok. Kemudian hasil rekaman itu dikirim ke linknya. Selain di sini tugas kelompok ini tidak menggunakan PowerPoint ya, tapi menggunakan Canva. Jadi presentasinya bisa lebih bagus. Atau yang lain, pokoknya jangan PowerPoint. Karena kalau PowerPoint itu nggak begitu bagus. Ya. Nah, nanti masukin ke linknya. Linknya itu ke tugas kedua Bapak Ibu di LMS. Tugas kedua kelompok. Karena ini kelompok, berarti setiap kelompok sama. Jadi misalnya kelompok 1 ya cuma 1 aja linknya. Tapi semua masing-masing harus bikin ya. Maksudnya kirim semua walaupun linknya sama. Oke, nah pada saat diskusi kelompok nanti, habis ini kita buka breaking room-nya, ya. Tugasnya pertama adalah membuat perencanaan dan program. Didiskusikan nanti. Yang perlu dijawab adalah tema kampanye, terus tujuan kampanye programnya, target audiensnya, media yang dipakai, terus strategi dan taktik, terus indikator keberhasilan program. Oke, setelah itu, setelah didiskusikan, kemudian Anda presentasi nanti kira-kira jam setelah makan siang lah. Kira-kira jam 1 ya kali ya. Ya, jam 1 diskusiin. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Satu kelompok topiknya beda-beda ya dengan kelompok yang lain ya. Jadi jangan sama topiknya.
silakan ditaruh di chat. Misalnya kelompok 1 nanti mau ini. Jadi kalau udah ada jangan disamain. Misalnya yang kelompok 1 tentang gerakan kampanye gerakan kali bersih misalnya. Atau kampanye kalau dari Kemenhukam apa kira-kira kampanye apa kira-kira? Mas Teddy, Pak Teddy. Kira-kira kampanye apa? Kampanye itu Pak, sadar hukum. Misalnya kampanye sadar hukum di kalangan preman. Misalnya ya. Misalnya, tapi setiap kelompok harus sepakat satu tema. Ya. Tidak boleh dalam satu kelompok ada banyak tema. Oke, nah ini saya bikin breakout room-nya berarti 6 ya. Ini saya akan open all. Mungkin rekan-rekan lain sedang mengerjakan yang video, Bapak. Mungkin ada yang tertinggal nanti, Bapak. Gini aja di WA aja. Itu nanti aja karena sampai jam 11 malam kok. Santai aja. Jangan mepet karena ini kelompok ini tugas kelompok ini juga harus dikerjakan. Ya. Tolong ketua, tolong di WA-in mereka. Udah jangan terlalu ini, kan masih sampai jam 11. Ya. Oke ya. Pak, di LMS sampai jam 5, Pak. Oh, nanti saya ubah, gampang saya ubah. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Mau jam 5 aja, nggak apa-apa. Izin Pak, jam 12 aja. Jam 12 malam nggak apa-apa. 12 malam atau besok boleh Pak. Jangan besok. Kalau besok Anda udah punya kerjaan lain, nanti Anda pada saat pelatihan ngerjain tugas saya nanti nggak enak sama yang ini. Jadi hari ini selesai. Ya. Jam 12 malam, Pak. Oke. Saya akan ubah dulu di LMS-nya. Silakan Anda, ini saya udah open all ini. Silakan masuk seperti kelompok, ada 6 kelompok ya. 6 kelompok ya, karena kalau lebih dari 5 orang itu nggak efektif gitu. Ya, jadi ada 6 kelompok. Oke. Saya buka ya. Oke. Silakan diambil.